Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, baik, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Alhamdulillah, benar-benar baik hari ini. Jadi anak-anak, di sini Bu Guru akan bertanya, siapa yang di sini suka pergi ke taman? Lihat apa biasanya di taman? Bermain, oke. Melihat taman bunga, ya. Jadi di taman itu identik dengan tanaman, dengan bunga, dengan pohon-pohon, ya kan. Nah, di taman itu tadi siapa yang sering lihat bunga-bunga warna-warni? Ya, jadi kalau di taman kalian biasa menjumpai bunga. Nah, kalian kalau di bunga itu suka apa enggak sih sama bunga itu, suka apa enggak? Suka. Yang cowok-cowok juga suka ngasih, ya, ngasih bunga untuk ibunya, ya kan. Nah, bunga-bunga itu memiliki struktur-struktur di dalamnya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi bunga itu bukan bunga yang kita lihat itu tadi, yang warna-warni itu namanya apa sih, Bu? Nah, nanti di dalam bunganya sendiri juga ada bagian-bagiannya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bunga dan bagian-bagiannya. Masuk dalam apa, Bu? Masuk dalam pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan. Ya, di sini kita masuk bab di perkembangbiakan tumbuhan. Tujuannya apa? Pembelajaran hari ini bertujuan siswa dapat menyebutkan bagian-bagian bunga dan fungsinya, ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Baik, sekarang kita memasuki materi, ya. Yang pertama yang kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses untuk memperbanyak jumlah tumbuhan. Nah, prosesnya ini ada dua cara. Yang pertama secara kawin dan yang kedua secara tak kawin, atau biasa kita sebut generatif dan vegetatif. Kalau generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Kalau vegetatif perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, kalau untuk perkembangbiakan secara kawin atau generatif ini tadi, ya, mengapa kita sekarang membahas tentang bunga? Itu karena bunga termasuk alat yang digunakan untuk melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, sekarang Bu Guru akan menunjukkan foto atau gambar, ya, gambar dari bunga itu sendiri. Di sini sudah diberi Bu Guru tanda. Ya. Tanda di sini menunjukkan bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri. Bu Guru akan menjelaskan tanpa menyebutkan A itu apa, B itu apa, C itu apa, dan lain sebagainya. Karena nanti Bu Guru akan menyuruh kalian untuk membuat kelompok, ya. Tugasnya nanti Bu Guru jelaskan. Sekarang kita perhatikan gambar ini, ya. Gambar ini adalah gambar bunga secara lengkap. Di sini yang warna pink itu namanya mahkota bunga. Ya, jadi yang warna-warni atau indahnya bunga, makanya dibilang mahkota itu karena keindahan bunga itu berasal dari mahkotanya, warna-warninya itu. Terus yang kedua di sini adalah kepala putih, ya. Nih yang warna kuning, kepala putih. Yang panjangnya bawahnya ini adalah tangkai putih. Lalu yang di sini ini adalah benang sari. Yang satu ini namanya benang sari. Kalau yang di atasnya saja adalah kepala sari. Dan yang panjangnya ini adalah tangkai sari. Lalu yang di tengah ini yang ada hitamnya, nah yang di tengah ini namanya bakal biji atau bakal buah. Terus ini dasar dari bunga, yang tengah ini dasar dari bunga. Ini kelopak, ya. Ini tangkai bunga. Ini adalah bunga dan bagian-bagiannya. Fungsinya apa? Ini untuk menarik perhatian. Ini sebagai alat kelamin perempuan atau perempuan betina. Yang ini alat kelamin jantan, ya. Terus ini kelopak, lalu ini tangkai bunga sebagai dasar, ya, tangkai bunga, dasar bunga, tangkai bunga. Ya. Dari sini bisa kita simpulkan, bisa kita lihat, ya. Nanti kelompok kalian, ya, kalian membuat kelompok. Jumlahnya satu kelompok 2-3 orang. Silahkan kalian buat gambar ulang ini. Kalian tulis bagian-bagiannya, ya.
dan juga kalian berikan fungsi-fungsi dari masing-masing bagian ini tadi. Oke. Waktunya sudah habis, silahkan untuk menunjukkan hasilnya. Silahkan kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil dari karyanya. Baik, terima kasih kelompok 2, jawabannya sangat memuaskan, bagus sekali. Jadi perkembangbiakan ini, jadi bagian-bagian bunga ini ya, fungsi yang sudah disebutkan dan fungsi-fungsinya sangat bagus sekali. Bisa kita simpulkan bahwa A merupakan mahkota bunga yang berfungsi sebagai menarik serangga atau yang biasa kita lihat warna-warni itu kan. Yang kedua yaitu atau yang B, putih. B dan C adalah kepala putih dan tangkai putih yang merupakan alat kelamin betina. Yang C dan D adalah benang sari yang biasa disebut alat kelamin jantan atau fungsinya sebagai alat kelamin jantan. Selanjutnya yaitu yang G adalah bakal buah atau tempat terbentuknya ovum dan sel gamet lainnya. Selanjutnya yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga digunakan untuk menyelimuti mahkota bunga, dan yang terakhir adalah ada dasar bunga dan tangkai bunga yang berfungsi sebagai penompang bunga dan menghubungkan bunga dengan bagian tumbuhan lainnya. Nah, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bunga dan bagian-bagiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, silahkan dipimpin doa ketua kelas. Baik, terima kasih. Untuk ketua kelas, terima kasih telah memimpin doa. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.